Beberapa hewan di dunia memiliki umur panjang hingga melebihi rata-rata manusia. Di antaranya ada yang bertahan hidup ratusan tahun, bahkan ada yang diprediksi terus hidup abadi. Para ilmuwan telengkap hewan yang paling lama berada di bumi. Lantas apa sajakah itu? Berikut ini daftar 10 hewan yang hidup paling lama di dunia. Nomor 10. Kura-kura raksasa Seychelles berumur 190 tahun lebih. Hewan darat tertua yang masih hidup adalah kura-kura bernama Jonathan. Dia hidup di Pulau Saint Helena sejak dibawa dari Seychelles pada tahun 1882. Nomor 9. Bulu babi merah berumur 200 tahun. Invertebrata bulat yang ditutupi duri ini tinggal di perairan pantai dangkal Amerika Utara. Mereka mampu bertahan berabad-abad jika dapat menghindari pemangsa dan penyakit. Nomor 8. Paus bowhead berumur 200 tahun lebih. Paus Arktik ini memiliki mutasi gen RCC1 yang membantu perbaikan DNA. Hal ini melindungi mereka dari kanker dan memperlambat proses penuaan. Nomor 7. Kerang mutiara air tawar berumur 250 tahun lebih. Kerang ini menyaring partikel makanan dari air dan hidup terutama di sungai. Sayangnya, mereka terancam punah karena kerusakan habitat sungai. Nomor 6. Hiu Greenland berumur 272 tahun lebih. Hiu ini dapat tumbuh hingga sepanjang 7,3 meter dan hidup di Samudra Arktik. Penelitian memperkirakan hiu terbesar bisa berusia hingga 512 tahun. Nomor 5. Cacing tabung berumur 300 tahun lebih. Invertebrata ini hidup di dasar laut di lingkungan rembesan dingin. Spesies Escarpia laminata di Teluk Meksiko dapat bertahan lebih dari 300 tahun. Nomor 4. Karang hitam berumur 4.000 tahun lebih. Karang terdiri dari kerangka luar invertebrata yang disebut polip. Spesimen di lepas pantai Hawaii diperkirakan berusia 4.265 tahun. Nomor 3. Spons kaca berumur 10.000 tahun lebih. Meski namanya spons kaca, ini adalah hewan yang terdiri dari koloni. Spesies Monorhaphis chuni diperkirakan berumur sekitar 11.000 tahun. Nomor 2. Ubur-ubur Turritopsis dohrnii berpotensi hidup abadi. Ubur-ubur ini dapat membalikan siklus hidup mereka beberapa kali. Karena itu mereka mungkin tidak akan pernah mati secara alami. Nomor 1. Hydra, berpotensi hidup abadi. Invertebrata ini sebagian besar terdiri dari sel induk yang terus beregenerasi. Mereka dapat terus beregenerasi selamanya tanpa mengalami penuaan. Itulah 10 hewan berumur paling panjang di dunia. Jangan lupa subscribe untuk konten menarik lainnya. Bawah langit yang sama, laut menyimpan lebih dari sekadar ombak dan arus. Ia menyembunyikan cerita, legenda, dan barangkali sebuah sejarah yang terkubur di kedalaman waktu. Thank you for watching One House Channel. Please don't forget to subscribe. Pernahkah Anda mendengar tentang Lemuria dan Mu? Kita kerap kali terpikat oleh mitos Atlantis, benua megah yang tenggelam dalam satu malam. Namun, di balik mitos yang satu itu, ada dua kisah lain yang tak kalah menggetarkan. Tentang daratan luas yang lenyap tanpa jejak, peradaban yang runtuh oleh kesombongan, dan manusia yang mungkin telah menjangkau bintang sang sebelum terlena oleh kekuasaannya sendiri. Di Samudra Hindia yang luas dan dalam, para pelaut tua kerap berbisik tentang daratan purba yang pernah menghubungkan India, Afrika, dan Madagaskar. Mereka menyebutnya Lemuria. Tanah misteri yang disebut-sebut sebagai tempat asal-muasal manusia berjiwa luhur. Lemuria bukan sekadar bayang-bayang geologis. Dalam legenda, para penghuninya digambarkan sebagai makhluk yang tak hanya unggul dalam ilmu, namun juga dalam spiritualitas. Mereka diyakini mampu berbicara tanpa suara, membaca pikiran, dan hidup berdampingan dengan energi semesta. Beberapa teori yang berada di antara sains dan spekulasi mengklaim bahwa ketika benua ini perlahan tenggelam, sebagian penghuninya memilih untuk turun ke perut bumi, membangun kerajaan tersembunyi yang hingga kini mungkin masih mengamati dunia dari balik lapisan batu dan lava. Sementara itu, di bentangan luas Samudra Pasifik, namamu muncul dalam tulisan James Churchward pada tahun 1926. Ia menggambarkan Mu sebagai tanah asal manusia pertama, bahkan sebelum Mesir, Sumeria, atau peradaban lembah Indus bermimpi tentang piramida dan huruf-huruf di batu. Dari berbagai sumber menjelaskan, Mu menurut Churchward adalah surga awal umat manusia. Tapi seperti kisah klasik dalam kitab dan hikayat, kejayaan mereka runtuh karena ulah mereka sendiri. Kesombongan, manipulasi alam, dan penyalahgunaan teknologi menjadi sebab bencana besar yang menelan seluruh benua ke dasar samudra.
Hari ini, kita melihat reruntuhan di bawah laut seperti Yonaguni di Jepang atau pulau-pulau kecil yang berserak di Pasifik sebagai mungkin, sekadar mungkin, jejak kaki dari masa yang terlupakan. Tentu saja, tiada bukti ilmiah resmi yang dapat meneguhkan keberadaan Lemuria dan Mu. Dunia akademis menganggap keduanya sebagai mitos belaka, lahir dari kesalahan tafsir geologi atau imajinasi sastra. Namun, sejarah selalu menyimpan ruang bagi yang tak terjelaskan. Seperti bintang-bintang yang bersinar di malam terdalam, kisah Lemuria dan Mu bukan semata soal lokasi yang hilang, tapi tentang pesan yang mereka bisikkan kepada kita, bahwa kebanggaan yang tak terbimbing bisa menggiring peradaban menuju kehancuran. Dan mungkin dalam kisah-kisah ini, laut tak hanya menyembunyikan kota yang tenggelam, tapi juga peringatan tentang siapa kita, dan kemana kita bisa terjatuh jika lupa akan kebijaksanaan. Di ujung cakrawala, ombak masih memecah. Mungkin, suatu hari nanti, laut akan mengembalikan cerita yang telah ia pinjam dari waktu. Pernahkah kalian bertanya-tanya apa yang ada di bawah kaki kita? Kebanyakan dari kita membayangkan batu, magma, dan mungkin beberapa fosil. Betul kan? Tapi selama berabad-abad, orang-orang berbisik tentang sesuatu yang jauh lebih misterius, dunia luas yang tersembunyi di dalam planet kita. Ini adalah teori bumi berongga. Bayangkan sebuah ruang besar yang terbuka di inti bumi, dengan kota-kota yang bersinar dan bahkan seluruh peradaban, seperti Agartha atau Shambhala yang legendaris, hidup damai, tersembunyi dari pandangan. Kedengarannya gila? Mari kita telusuri dari mana mitos ini berasal. Dulu, di abad ke-17, para penjelajah sedang memetakan dunia, dan banyak sekali misteri yang belum terpecahkan. Beberapa pemikir mulai bertanya-tanya, bagaimana jika bumi tidak hanya berupa batuan padat seluruhnya? Bagaimana jika ada dunia lain di bawah sana, lengkap dengan matahari, lautan, dan kota-kota yang bersinar? Para penggemar teori bumi berongga mengklaim ada pintu masuk rahasia ke dunia bawah tanah ini. Beberapa menunjuk ke kutub utara atau kutub selatan, sementara yang lain percaya pada gunung-gunung mistis seperti Gunung Shasta di AS. Menurut mereka, terowongan kuno mungkin menghubungkan kota-kota tersembunyi ini di seluruh dunia. Cukup keren kan? Dan lalu ada Agartha, kota mitos yang konon merupakan keajaiban teknologi, tempat orang-orang hidup dalam harmoni sempurna. Atau Shambhala, kerajaan kebijaksanaan yang penuh dengan pengetahuan yang hilang dari dunia permukaan. Kisah-kisah ini menjanjikan surga, aman dari perang, polusi, dan semua kekacauan di atas sini. Tapi apa kata sains? Nah, geologi, seismologi, dan fisika semuanya setuju. Bumi terbuat dari batuan padat, magma yang mengalir, dan inti dari besi serta nikel panas. Tidak ada tanda-tanda ruang kosong yang luas atau kota-kota tersembunyi. Bahkan, jika kalian mencoba menggali cukup dalam, kalian hanya akan menemukan lapisan yang lebih panas dan lebih padat. Jadi, teori bumi berongga masuk dalam kategori pseudosains. Namun, mitos ini tidak mau mati. Mengapa? Mungkin itu rasa ingin tahu kita. Mungkin kita suka ide bahwa masih ada rahasia yang menunggu untuk ditemukan. Atau mungkin kita hanya butuh cerita seperti ini. Sedikit misteri, sedikit harapan. Di dunia yang terkadang terasa terlalu biasa. Jadi, lain kali kalian mendengar tentang dunia tersembunyi dan peradaban rahasia, ingatlah, meskipun itu tidak nyata, mereka mengingatkan kita bahwa selalu ada lebih banyak hal untuk dijelajahi. Jika bukan di bumi, maka di imajinasi kita sendiri. Terima kasih sudah menonton. Jika kalian menikmati perjalanan bawah tanah ini, jangan lupa untuk berlangganan untuk misteri yang lebih menarik. Di tengah hamparan gurun Yordania yang tandus, berdiri sebuah keajaiban arkeologi dunia bernama Petra, kota kuno megah yang diukir langsung di tebing batu pasir merah. Thank you for reading this post. Don't forget to subscribe. Dijuluki sebagai kota mawar karena warna khas tebingnya yang kemerahan, Petra dulunya adalah pusat perdagangan penting yang hilang dari peta peradaban selama berabad-abad. Petra sempat terlupakan oleh dunia luar dan hanya diketahui oleh suku Badui lokal, hingga akhirnya penjelajah asal Swiss, Johann Ludwig Burckhardt, menemukan kembali reruntuhan mega ini pada tahun 1812. Penemuan tersebut membuka kembali tabir sejarah dan memperkenalkan Petra ke dunia modern sebagai salah satu peninggalan peradaban paling misterius dan menakjubkan. Salah satu ikon paling terkenal dari Petra adalah Al-Khazneh atau The Treasury, sebuah bangunan megah yang diukir dengan presisi tinggi pada tebing setinggi lebih dari 40 meter. Tanpa teknologi modern, para arsitek kuno Nabatea mampu menciptakan struktur megah yang masih berdiri kokoh hingga kini.
ilmuwan dan arkeolog modern pun masih tercengang memikirkan bagaimana bangunan semacam itu bisa diwujudkan di zaman ribuan tahun lalu. Arsitektur menakjubkan yang tak masuk akal. Meski telah ditemukan kembali, Petra masih menyimpan misteri besar. Kemana para penghuninya pergi? Sejarah mencatat bahwa kota ini perlahan ditinggalkan sekitar abad ke-7 Masehi, diduga karena gempa bumi besar dan perubahan jalur perdagangan internasional. Namun alasan pasti mengapa Petra benar-benar ditinggalkan masih menjadi teka-teki yang belum terpecahkan. Pada tahun 1985, UNESCO menetapkan Petra sebagai situs warisan dunia. Dan sejak tahun 2007, kota ini dinobatkan sebagai salah satu dari 7 keajaiban dunia baru. Dengan nilai sejarah, arsitektur, dan misterinya yang luar biasa, Petra menjadi bukti nyata bahwa peradaban kuno mampu menciptakan mahakarya yang menantang logika zaman modern.